Langit sore di atas pesisir Madura berwarna merah menyala, seolah sedang meramalkan sesuatu yang kelam. Hasan berdiri di tepi ladang garam milik keluarganya, tubuhnya kurus namun matanya tajam menatap kristal-kristal putih yang berkilauan diterpa matahari. Angin asin dari laut menggoyang rambutnya yang hitam legam. Di tanah inilah ia tumbuh, tanah yang basah oleh keringat ayahnya, tanah yang suatu hari kelak juga akan basah oleh darah. Sejak kecil Hasan diajarkan bahwa hidup orang Madura tak lepas dari harga diri. Ayahnya selalu berkata, lebih bagus pote tolang, atembang pote mata, lebih baik putih tulang daripada putih mata. Kalimat itu membekas dalam jiwa Hasan, menjadi kompas hidup yang ia genggam erat. Baginya, ladang garam bukan sekadar penghidupan, tapi lambang kehormatan keluarganya. Namun, sejak usia dini, Hasan juga akrab dengan luka. Ia masih ingat malam ketika ayahnya pulang dengan wajah lebam, akibat menolak menyerahkan sebagian lahan pada para perampok yang berkedok penguasa lokal. Malam itu, ibunya merawat luka ayahnya dengan tangan bergetar, sementara Hasan kecil hanya bisa duduk di pojok, menggenggam celurit kayu mainannya. Air mata jatuh tanpa ia sadari, bercampur dengan amarah yang membara. Hari-hari kecilnya tak pernah sepenuhnya damai. Ketika anak-anak sebaya bermain layang-layang, Hasan justru berlatih gerakan carok di bawah bimbingan ayahnya. Di bawah cahaya bulan, celurit ayahnya berkilau, bergerak lincah seakan menari. Hasan memandanginya dengan mata berbinar, meski belum mengerti sepenuhnya bahwa tarian itu adalah tarian hidup dan mati. Di usia remaja, Hasan tumbuh menjadi pemuda yang pendiam. Kata-katanya sedikit, senyumnya jarang terlihat. Warga desa sering menganggapnya aneh, namun diam-diam mereka menaruh hormat. Hasan tak pernah mencari masalah, tapi sekali ia menatap dengan sorot matanya yang dalam, orang-orang memilih mundur. Di balik sikap dinginnya, ada jiwa yang ditempa oleh kehilangan. Di setiap fajar, Hasan membantu ibunya di ladang garam. Ia memanggul karung-karung berat, memeras tenaga demi kelangsungan hidup mereka. Hasil garam itu mereka jual ke pasar dengan harga seadanya, seringkali dipermainkan tengkulak. Tapi Hasan tak pernah mengeluh. Ia hanya mengingat pesan ayahnya, jangan tunduk pada siapapun, kecuali pada Allah. Namun, malam-malam Hasan selalu dihantui satu mimpi buruk, wajah ayahnya saat terakhir kali ia melihatnya, jatuh bersimbah darah di tengah ladang garam. Hasan terbangun dengan keringat dingin, tangannya otomatis meraba sebilah celurit tua yang kini menjadi warisan satu-satunya dari ayahnya. Celurit itu tergantung di dinding bambu, berkilau dingin seolah menunggu saatnya kembali berbicara. Hasan tahu, hidupnya bukan sekadar tentang bekerja dan bertahan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang menantinya. Di tanah garam yang putih dan sunyi itu, ia merasa takdirnya perlahan memanggil. Dan entah mengapa, di balik kesunyian sore yang indah, Hasan bisa merasakan bau besi yang samar, bau darah yang akan kembali menodai ladang ini. Malam itu, ingatan lama kembali menusuk batin Hasan. Ia masih kecil, mungkin berumur 9 tahun, ketika suara gaduh terdengar dari ladang garam. Teriakan, dentingan besi beradu, lalu jeritan panjang memecah kesunyian. Hasan berlari keluar, meski ibunya berusaha menahannya. Dari kejauhan, ia melihat ayahnya bertarung melawan 3 lelaki bersenjata. Celurit ayahnya berkilau, namun jumlah lawan terlalu banyak. "Bapak!" teriak Hasan kecil, suaranya pecah ditelan angin laut. Ayahnya sempat menoleh, matanya penuh amarah sekaligus kasih sayang. Di balik sorot itu, ada pesan tak terucap, jangan dekati, lindungi ibumu. Namun Hasan tetap melangkah, hingga ibunya meraih tubuh mungilnya dan memeluk erat, menangis sejadi-jadinya. Pertarungan itu berakhir tragis. Ayah Hasan terhuyung, darah mengucur dari dadanya. Seorang lelaki bertubuh besar menusukkan celuritnya hingga ayahnya jatuh berlutut, lalu ambruk ke tanah garam yang putih, seketika menjadi merah. Hasan menjerit, tubuhnya memberontak dari pelukan ibu, namun terlalu lemah untuk lepas. Yang bisa ia lakukan hanya menatap, menggoreskan pemandangan itu dalam hatinya selamanya. Para penyerang itu pergi begitu saja, meninggalkan tubuh ayahnya tergeletak. Hasan akhirnya berhasil melepaskan diri dari ibunya, berlari, dan meraih tangan ayahnya yang dingin perlahan. "Bapak, bangun, Pak, jangan tidur," suaranya parau, dipenuhi ketakutan. Tapi tatapan ayahnya telah kosong, bibirnya terkatup dalam keheningan abadi. Sejak malam itu, rumah mereka dipenuhi duka. Ibunya menangis berhari-hari, namun masih berusaha kuat demi Hasan. Ia duduk di samping anaknya, mengusap kepala Hasan yang terisak.
"Nak, ingat kata bapakmu. Carok bukan untuk keserakahan, bukan untuk balas dendam. Carok hanya untuk kehormatan," bisiknya lirih. Kalimat itu tertanam dalam dada Hasan, meski amarahnya sulit dibendung. Hari-hari setelahnya Hasan merasa dunia berubah. Senyum ibunya pudar, tawa masa kecilnya lenyap. Ia tumbuh dengan hati yang keras, membawa luka yang tak pernah sembuh. Setiap kali menatap ladang garam, ia seperti melihat bayangan ayahnya berdiri di sana, tegak dengan celurit terhunus, menantang siapa saja yang berani merampas harga diri mereka. Luka itu menjadi bara yang tak padam. Hasan mulai berlatih lebih giat, meniru gerakan ayahnya yang masih ia ingat. Ia menggoreskan ranting kayu di udara, membayangkan celurit di tangannya, membayangkan wajah-wajah penyerang ayahnya. Dalam diam, ia bersumpah bahwa suatu hari, ia akan berdiri tegak, bukan sebagai anak yang menyaksikan, tapi sebagai lelaki yang melawan. Dan kini, bertahun-tahun setelah malam kelam itu, setiap kali Hasan menatap celurit tua peninggalan ayahnya yang tergantung di dinding bambu, ia merasa luka lama itu berdenyut kembali. Pedang itu bukan sekadar besi, melainkan saksi bisu dari kehormatan yang pernah dirampas. Hasan tahu, cepat atau lambat, darah akan kembali tumpah di tanah garam ini. Seiring berjalannya waktu, Hasan tumbuh menjadi pemuda dewasa. Namun luka lama tak pernah benar-benar sembuh. Desanya tampak tenang dari luar, ladang garam masih memutih di bawah terik matahari, tapi bayangan kelam mulai kembali merayap. Di pasar garam, terdengar kabar bahwa sekelompok preman kembali muncul, menagih uang keamanan dari para petani garam. Hati Hasan bergetar, seolah masa lalu yang pahit perlahan terulang. Hasan menyaksikan dengan matanya sendiri ketika seorang tetua desa dipukul hingga tersungkur hanya karena menolak membayar. Lelaki renta itu jatuh, darah mengucur dari keningnya, sementara orang-orang hanya bisa menunduk. Hasan mengepalkan tangan. Dalam dirinya, luka lama seperti dibuka paksa. Sosok ayahnya terbayang, jatuh bersimbah darah di ladang garam. Di tengah kerumunan, pemimpin preman itu muncul. Namanya Karta, lelaki bertubuh besar dengan tatapan dingin penuh kesombongan. Siapapun yang berani menolak, nasibnya akan sama. Teriaknya, sambil menendang hasil panen garam warga hingga berhamburan di tanah. Suaranya menggema, memaksa semua orang tunduk. Namun tatapan Hasan tidak goyah, sebaliknya semakin tajam. Tatapan itu akhirnya bertemu dengan mata Karta. Sesaat, suasana pasar menjadi hening. Warga menahan napas, menyadari ada sesuatu yang tak biasa. Karta menyeringai, seolah menemukan tantangan baru. "Anak muda, kau lihat apa?" katanya dengan nada merendahkan. Hasan tidak menjawab, hanya mendekati tetua yang terluka, membantunya berdiri, lalu berkata tenang, "Aku hanya melihat ketidakadilan." Kata-kata itu membuat para preman tersentak. Keberanian Hasan dianggap penghinaan. Salah seorang preman maju, hendak meninju Hasan, namun Hasan dengan sigap menangkis dan mendorongnya hingga tersungkur di hadapan orang banyak. Riuh pasar pecah, sebagian warga menutup mulut menahan jerit, sebagian lain menatap dengan harapan. Untuk pertama kalinya, ada yang berani melawan. Karta mendengus marah, tapi menahan diri. "Kau berani menantangku di depan orang banyak. Baiklah, malam ini, namamu sudah masuk dalam daftar orang yang akan lenyap." Suaranya berat, penuh ancaman. Ia melangkah pergi bersama anak buahnya, meninggalkan suasana tegang. Namun sebelum pergi, ia sempat menoleh sekali lagi, menatap Hasan dengan tatapan penuh janji kematian. Setelah mereka pergi, warga berkerumun di sekitar Hasan. Ada yang berterima kasih, ada pula yang ketakutan. "Hasan, apa yang kau lakukan barusan akan membawa bencana." "Mereka tak akan diam," bisik seorang lelaki parubaya. Hasan menunduk, memandang tangannya yang masih bergetar, lalu berkata lirih, "Bencana sudah datang sejak mereka merampas harga diri kita. Lebih baik aku mati berdiri, daripada hidup berlutut." Malam itu, di rumahnya yang sunyi, Hasan duduk menatap celurit tua peninggalan ayahnya. Kilau besi itu seperti berbisik di telinganya, membangkitkan kembali sumpah lama yang pernah ia ikrarkan. Ia tahu, sejak hari ini jalan hidupnya berubah. Bayangan preman itu bukan lagi sekadar ancaman, melainkan takdir yang menuntut jawaban. Pagi berikutnya, suasana pasar garam masih terasa tegang. Warga berbisik-bisik menyebut nama Hasan. Ada yang kagum karena keberaniannya, ada pula yang takut ia akan membawa malapetaka bagi desa. Hasan berjalan tenang, menuntun gerobak garam milik ibunya. Meski wajahnya datar,
di dalam dadanya ia merasakan badai. Ia tahu Karta tak akan tinggal diam setelah penghinaan kemarin. Tak butuh waktu lama, sekelompok preman kembali datang. Mereka merangsek masuk ke pasar, membuat orang-orang berhamburan menjauh. Di tengah mereka, Karta berdiri dengan dada membusung, membawa sebilah pedang pendek berkarat, simbol kekuasaannya. "Hasan!" panggilnya lantang, suaranya bergema di antara hiruk-pikuk yang mendadak terdiam. Hasan menoleh perlahan, pandangannya tajam, namun tubuhnya tetap tenang. Karta melangkah mendekat, wajahnya menyeringai. "Kau pikir kemarin bisa lolos begitu saja? Hari ini aku beri kau pilihan, tunduk dan bayar, uang keamanan, seperti yang lain, atau aku lumatkan kau di depan semua orang." Kata-kata itu menusuk hati warga yang menyaksikan, membuat mereka terdiam dalam ketakutan. Hasan berdiri tegak, menatap lurus tanpa gentar. "Aku tidak akan tunduk pada kesaliman. Garam ini hasil keringat ibuku. Tidak akan aku serahkan pada orang-orang yang hidup dari merampas," jawabnya lantang. Suasana pasar berguncang. Beberapa warga mulai menitikkan air mata, karena tahu kata-kata itu adalah tantangan terbuka, sesuatu yang bisa berakhir dengan pertumpahan darah. Salah satu preman tak sabar, maju dengan kasar, hendak meraih kerah baju Hasan. Namun dalam satu gerakan cepat, Hasan menepis tangannya, lalu mendorongnya hingga jatuh tersungkur di tanah berlumpur. Orang-orang terperangah. Suasana pasar semakin mencekam. Preman-preman lain maju, tapi Karta mengangkat tangannya, menahan mereka. "Biar dia hidup sebentar lagi," katanya dengan tatapan penuh kebencian. "Dengar baik-baik, Hasan," lanjut Karta, suaranya berat seperti guru. "Malam nanti, aku akan mengirim anak buahku ke rumahmu. Anggap saja ini undangan carok. Kalau kau lelaki, hadapi. Kalau kau pengecut, lari saja. Tapi kalau lari, aku pastikan seluruh warga desa akan menanggung akibatnya." Ancaman itu menusuk seperti pisau, bukan hanya untuk Hasan, tapi juga bagi seluruh desa. Warga menunduk, sebagian gemetar, sebagian berdoa dalam hati. Hasan masih berdiri tegak, meski dadanya terasa sesak. Ia tahu pilihan sudah diambil, takdir sudah digariskan. Dengan suara tenang, ia menjawab, "Kalau itu yang kau inginkan, datanglah. Tapi ingat, tanah ini bukan milikmu. Tanah ini sudah menelan darah ayahku, dan siap menelan darah siapapun yang menghinanya lagi." Kata-kata itu membuat pasar mendidih. Warga tahu, malam ini akan terjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang akan tercatat dalam ingatan desa selamanya. Hasan pulang dengan langkah mantap, meski hatinya penuh beban. Di rumah, celurit tua peninggalan ayahnya tampak berkilau di dinding bambu, seakan ikut menunggu malam yang akan menentukan segalanya. Malam itu, rumah Hasan diselimuti keheningan yang mencekam. Hanya suara jangkrik dan desir angin laut yang terdengar dari celah-celah dinding bambu. Hasan duduk sendirian, menatap celurit tua yang tergantung di dinding. Warisan ayahnya itu tampak berkilau samar dalam temaram lampu minyak, seolah hidup, seolah sedang menunggu saatnya kembali menghirup darah. Tangannya terulur, meraih gagang celurit itu dengan perlahan. Begitu besi dingin itu menggenggam kulitnya, Hasan merasakan seakan denyut jantung ayahnya masih tertinggal di sana. Ingatannya melayang kembali pada malam tragis bertahun-tahun lalu. "Bapak, malam ini aku mungkin akan menapaki jejakmu," bisiknya lirih, matanya berkaca-kaca namun tak setetes pun air mata jatuh. Ibunya masuk perlahan, membawa pelita kecil. Wajahnya letih, keriput semakin dalam sejak kematian suaminya. Ia menatap Hasan yang sedang memegang celurit itu, lalu berhenti di ambang pintu. Hatinya bergetar, ia tahu malam ini anaknya akan berjalan di jalan yang sama dengan ayahnya. "Nak, jangan terburu-buru menyerahkan hidupmu. Carok itu bukan permainan. Kau masih muda," katanya dengan suara bergetar. Hasan menoleh, menatap ibunya dengan mata penuh tekad. "Ibu, aku tak mencari carok. Aku hanya menjaga harga diri kita, harga diri desa ini. Kalau aku diam, mereka akan terus menginjak kita. Bukankah Bapak selalu berkata, lebih baik putih tulang daripada putih mata?" Ucapannya membuat ibunya terisak, tubuh renta itu hampir roboh oleh berat kenyataan. Air mata menetes di pipi ibu Hasan. Ia mendekat, memegang lengan anaknya. "Aku sudah kehilangan ayahmu, Hasan, jangan biarkan aku kehilangan kau juga." Hasan terdiam sejenak, lalu memeluk ibunya erat-erat. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia membiarkan air matanya jatuh, mengalir tanpa malu. "Ibu, apapun yang terjadi,
Aku akan tetap di sini. Aku tak akan lari. Aku hanya ingin ibu tahu, aku melakukan ini bukan karena dendam, tapi karena cinta pada tanah ini. Setelah lama berpelukan, ibunya perlahan melepaskan Hasan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kain putih dari peti kecil, kain peninggalan ayah Hasan. Kalau memang kau harus pergi, ikatlah celuritmu dengan ini. Biar kau selalu ingat, carok bukan untuk kemarahan, tapi untuk kehormatan. Hasan menerima kain itu dengan penuh hormat, lalu membungkus gagang celuritnya. Malam semakin larut, Hasan keluar ke halaman, menatap langit berbintang. Angin laut membawa aroma asin bercampur kenangan lama. Di dadanya, ketakutan dan keberanian bercampur jadi satu. Ia berlatih beberapa gerakan carok dengan celurit di tangannya. Setiap ayunan terasa lebih berat, seolah membawa beban nasib seluruh desa. Dan ketika bulan purnama memancarkan sinarnya, Hasan menyadari sesuatu, malam ini bukan sekadar malam biasa. Ini adalah malam ketika darah dan garam mungkin akan kembali menyatu. Celurit tua di tangannya berkilau, dan di ujung matanya, ia bisa membayangkan bayangan Karta serta para preman yang akan datang menjemput takdirnya. Malam itu, udara terasa berat. Bulan purnama menggantung di langit, cahayanya menyinari ladang garam yang sepi. Hasan duduk di beranda rumah, celurit ayahnya tergenggam erat di pangkuan. Angin laut berhembus membawa aroma asin yang tajam, namun di telinga Hasan hanya ada satu suara, degup jantungnya yang kian kencang. Ia tahu, malam ini janji Karta akan ditepati. Suara langkah-langkah kasar terdengar mendekat. Dari balik gelap, 5 sosok muncul dengan bayangan besar dan langkah congkak. Mereka membawa parang, rantai besi, dan pentungan. "Hasan!" teriak salah satunya, suaranya serak dan penuh amarah. "Keluar kau, malam ini kau akan kami kubur bersama kehormatanmu." Hasan berdiri perlahan, matanya menyapu satu persatu wajah preman itu, tanpa sedikit pun gentar. "Aku di sini," jawabnya tegas. Ia melangkah maju, cahaya bulan memantulkan kilau celurit di tangannya. Seketika suasana hening, bahkan jangkrik pun serasa bungkam. Para preman itu terperangah sejenak, seolah menyadari pemuda di hadapan mereka bukanlah orang biasa. Salah seorang preman berteriak, lalu menyerang dengan parang terangkat tinggi. Hasan bergerak cepat, menunduk, dan dalam satu ayunan singkat, celuritnya menyayat lengan lawan. Jeritan tajam memecah malam, preman itu jatuh berlutut, darahnya menetes di tanah berpasir. 4 lainnya langsung mengerubungi Hasan dengan kemarahan memuncak. Pertarungan pun pecah. Rantai besi menghantam udara, pentungan kayu berayun, parang berkilau dalam cahaya bulan. Hasan bergerak lincah, menangkis, menghindar, lalu menyerang dengan ketepatan mematikan. Satu lawan dipukul mundur dengan bahu terbelah, satu lagi jatuh tersungkur dengan paha tersayat. Hasan tidak membunuh, tapi setiap serangan cukup untuk melumpuhkan mereka. Peluh bercampur darah menetes di wajah Hasan, namun matanya tetap tajam. Ia bergerak seperti bayangan, cepat dan tak terduga. Para preman mulai gentar, mereka tak menduga seorang pemuda bisa menghadapi 5 orang sekaligus. Jeritan kesakitan bergema, membuat desa yang sunyi tiba-tiba terasa hidup oleh aroma besi dan pekik nyawa. Akhirnya, hanya satu preman tersisa yang masih mampu berdiri. Tubuhnya gemetar, tangannya berlumuran darah teman-temannya. Ia menatap Hasan dengan ketakutan, lalu berlari tunggang langgang ke kegelapan malam, meninggalkan kawannya yang terkapar. Hasan berdiri di tengah halaman, dadanya naik turun, napasnya berat, celuritnya masih meneteskan darah. Keheningan kembali menyelimuti malam. Dari balik jendela, ibunya menyaksikan dengan wajah pucat, tubuhnya bergetar antara takut dan bangga. Hasan menghela napas panjang, menatap celurit yang basah, lalu berbisik pada dirinya sendiri, ini baru permulaan. Ia tahu, 5 preman hanyalah ujung dari badai besar. Karta dan seluruh kekuatannya pasti akan datang menuntut balas. Kabar tentang Hasan yang berhasil melumpuhkan 5 preman dalam satu malam menyebar cepat ke seluruh desa. Dari mulut ke mulut, cerita itu berkembang menjadi legenda kecil, seorang pemuda dengan celurit warisan ayahnya menari di bawah cahaya bulan, melawan bayangan-bayangan gelap yang selama ini menakutkan warga. Namun kabar itu akhirnya sampai juga ke telinga Karta, pemimpin para preman. Di markasnya yang remang, Karta mendengar laporan anak buahnya yang selamat dengan wajah pucat dan tubuh penuh luka. Lelaki besar itu menggebrak meja kayu hingga pecah. 5 orang kalah melawan satu pemuda. "Apa kalian ini manusia atau tikus? Memalukan," teriaknya,
Suaranya bergema seperti guntur, membuat seluruh preman lain menunduk ketakutan. Wajah Karta memerah, matanya menyala penuh amarah. Hasan, nama itu sudah jadi duri di telingaku. Ia bangkit, menarik kera anak buahnya yang gemetar. Kalau malam tadi ia hanya melawan 5 orang, maka malam berikutnya aku akan turunkan semua. 10 orang bersenjata penuh, dan kali ini, pastikan dia tidak lagi berdiri. Ancaman itu membuat udara di ruangan terasa semakin berat. Sementara itu, di desa, Hasan duduk di beranda rumahnya, membersihkan celurit dari noda darah yang sudah mengering. Ibunya duduk di sampingnya, wajahnya pucat. "Nak, kau sudah mengguncang mereka. Aku takut mereka akan kembali, kali ini lebih banyak," ucapnya lirih. Hasan hanya mengangguk, pandangannya jauh ke arah ladang garam. "Aku tahu, Bu, tapi aku tidak bisa lagi mundur." Di sudut lain desa, para warga berkumpul diam-diam. Ada yang berbisik penuh harapan, menganggap Hasan sebagai pahlawan, ada pula yang diliputi ketakutan, khawatir Hasan justru membawa malapetaka lebih besar. "Karta tidak akan berhenti sampai darah dibayar dengan darah," kata seorang tetua dengan wajah suram. Suasana desa pun bagaikan api dalam sekam, penuh ketegangan, menunggu meledak kapan saja. Karta mempersiapkan anak buahnya. Malam itu ia membagikan senjata, parang, celurit baru, bahkan senapan rakitan. 10 preman berdiri berjejer, wajah mereka serius. "Ingat," kata Karta sambil menatap mereka satu persatu, "malam berikutnya kita habisi dia di ladang garam, di tanahnya sendiri. Aku ingin darahnya mengalir bercampur garam, supaya semua orang tahu siapa yang berkuasa di sini." Hasan, yang merasakan badai besar kian dekat, semakin sering berlatih dengan celuritnya. Gerakan demi gerakan ia ulangi hingga tubuhnya basah oleh keringat. Setiap ayunan adalah doa, setiap tusukan adalah janji pada ayahnya. Dalam diam, ia berbicara pada dirinya sendiri, "Jika ini adalah jalanku, biarlah aku berjalan sampai akhir. Carok ini bukan hanya tentangku, tapi tentang kehormatan kita semua." Malam semakin dekat, dan langit kembali menyimpan tanda-tanda muram. Angin laut membawa aroma asin yang lebih tajam dari biasanya. Hasan berdiri di tengah ladang garam, memandang bulan yang mulai meninggi. Ia tahu, esok fajar bukan hanya akan menyinari garam putih, tapi juga darah yang akan kembali tumpah. Fajar menyingsing perlahan, namun langit Madura pagi itu tidak terasa tenang. Kabut tipis menyelimuti ladang garam, membuat kristal putih tampak seperti lautan perak yang misterius. Di tengah ladang itu, Hasan berdiri seorang diri, celurit warisan ayahnya terikat dengan kain putih di gagang. Nafasnya berat namun mantap. Ia tahu, pagi ini bukan lagi sekadar hari biasa, ini adalah hari di mana takdir akan menuliskan namanya dalam darah dan garam. Suara langkah kaki mendekat. Dari balik kabut, 10 bayangan besar muncul satu persatu, berbaris seperti kawanan serigala yang lapar. Mereka membawa parang, pentungan, bahkan senapan rakitan. Di tengah mereka, Karta berjalan dengan dada membusung, wajahnya penuh kesombongan. "Inilah pahlawan gadungan itu," ucapnya dingin. "Hari ini, aku kubur kau bersama kenangan bapakmu." Hasan tidak menjawab, ia hanya mengangkat celuritnya, mengarahkan ujungnya ke tanah garam yang lembab. Sorot matanya tajam, tenang, tanpa keraguan. 10 preman itu menyeringai, lalu mengepungnya. Ketegangan pecah saat salah satu dari mereka melompat maju dengan parang terangkat tinggi. Hasan berputar, celuritnya berayun, dan darah pertama pagi itu terciprat, membasahi kristal garam yang putih. Pertarungan pun meledak. Hasan bergerak cepat, tubuhnya lincah seperti bayangan. Celuritnya menari, menangkis dan menyerang dengan kecepatan yang sulit diikuti mata. 2 lawan tumbang dengan luka parah di lengan dan dada. Namun serangan berikutnya datang dari segala arah, pentungan menghantam bahunya, rantai besi melilit pergelangan tangannya. Hasan meringis, tapi dengan gerakan mendadak, ia memutar tubuh dan melumpuhkan penyerangnya. Teriakan, dentuman senjata, dan suara tubuh jatuh mengisi udara. Darah bercampur garam, membentuk warna merah janggal di atas putih yang suci. Hasan mulai lelah, nafasnya terengah, namun tekadnya tak goyah. Ia terus bertahan, satu persatu preman terkapar, tubuh mereka menggeliat kesakitan. 4 orang sudah tidak berdaya, namun sisanya masih mengepung dengan amarah yang semakin membara. Karta akhirnya melangkah maju, wajahnya murka. "Cukup permainan ini, aku sendiri yang akan menghabisimu," teriaknya,
menghunus celurit besar berukir naga di gagangnya. Anak buahnya memberi jalan. Hasan mengangkat wajah, menatap musuh yang selama ini menjadi bayangan kelam. "Baik, Karta, kita selesaikan di sini, di tanah yang pernah menelan darah ayahku," jawab Hasan dengan suara tegas meski tubuhnya penuh luka. Dua celurit beradu, suara besi melengking memecah kabut pagi. Pertarungan mereka lebih sengit, lebih brutal. Karta menyerang dengan kekuatan buas, sementara Hasan bertahan dengan kelincahan dan strategi. Celurit mereka beradu berkali-kali, percikan logam berhamburan. Hasan terdesak beberapa langkah, pundaknya tergores, darah menetes, namun tatapan matanya tidak berubah, ia tidak akan menyerah. Suasana ladang garam menjadi saksi bisu. Burung-burung yang biasanya beterbangan di pagi hari kini menjauh, seolah enggan menyaksikan duel hidup dan mati itu. Hasan menggenggam celuritnya lebih erat, menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Karta dengan sorot terakhir, sorot seorang pemuda yang tidak lagi melawan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kehormatan seluruh desanya. Pertarungan penentu pun benar-benar dimulai. Celurit besar Karta berayun deras, menghantam udara dengan kekuatan mengerikan. Setiap serangannya seperti badai, membuat tanah garam terbelah dan percikan putih beterbangan. Hasan berulang kali terdesak, tubuhnya dipenuhi luka sayatan. Namun di balik rasa sakit yang menggerogoti, matanya tetap menyala. Ia bukan lagi sekadar pemuda yang membalas dendam, melainkan pewaris kehormatan ayahnya. Karta tertawa bengis di tengah pertarungan. "Kau hanya anak ingusan, ayahmu pun mati di tanganku, apalagi kau," teriaknya. Celuritnya menebas lagi, hampir mengenai leher Hasan. Ucapan itu menusuk jantung Hasan, memantik bara yang selama ini ia pendam. "Jadi kaulah pembunuh ayahku," bisiknya, suaranya berat namun penuh amarah. Darahnya mendidih, kekuatannya bangkit kembali. Hasan menggenggam celurit erat-erat, lalu menunduk cepat menghindari tebasan Karta. Dengan langkah gesit, ia menebas kaki lawannya, membuat Karta terhuyung. Namun raksasa itu tidak roboh. Ia justru semakin murka, menyerang membabi buta. Celurit beradu celurit, suara logam berderak memekakkan telinga, memantul ke seluruh ladang garam yang seakan berubah menjadi arena neraka. Dari kejauhan, warga desa mulai berdatangan. Mereka bersembunyi di balik semak dan gubuk garam, menyaksikan pertarungan hidup mati itu dengan wajah pucat. Ada yang berdoa lirih, ada yang menitikkan air mata. Bagi mereka, Hasan bukan hanya seorang pemuda, tapi harapan terakhir agar desa mereka bebas dari tirani Karta. Pertarungan semakin sengit. Hasan mulai membaca kelemahan Karta, langkahnya yang berat dan selalu terburu-buru saat menyerang. Setiap kali Karta mengayunkan celurit, Hasan bergerak menghindar, membiarkan lawannya kelelahan. Perlahan, kecepatan Karta menurun, napasnya memburu, tubuhnya dipenuhi amarah yang membutakan. Dengan ketenangan yang lahir dari luka dan penderitaan, Hasan melihat celah. Saat Karta menyerang dengan tebasan penuh tenaga, Hasan berputar cepat, menekuk tubuh, lalu mengarahkan celuritnya ke dada lawan. Satu tebasan telak, kain putih di gagang celurit berayun, dan darah memancar deras. Karta terhuyung, matanya terbelalak tak percaya. "Ini, mustahil," gumam Karta, darah memenuhi mulutnya. Ia terjatuh berlutut, menatap Hasan dengan pandangan kosong. Hasan berdiri tegak, tubuhnya berlumuran darah dan peluh, namun sorot matanya tak goyah. "Bukan aku yang mengalahkanmu, Karta. Ini adalah kehormatan desa yang kau injak-injak," katanya. Dengan suara parau namun lantang. Karta roboh dengan dentuman keras, tubuhnya tergeletak di tanah garam yang kini basah oleh darahnya. Suasana hening seketika, hanya suara angin yang membawa aroma asin bercampur besi. Warga yang menyaksikan menutup mulut, lalu sebagian berteriak lega. Hasan berdiri di tengah ladang, celuritnya meneteskan darah musuh terakhir. Kepala ular telah ditebas. Kabut pagi perlahan terangkat, memperlihatkan ladang garam yang kini berwarna merah bercampur putih. Tubuh Karta tergeletak tanpa nyawa, sementara 10 preman lainnya sudah tersungkur, sebagian masih menggeliat kesakitan, sebagian lain terdiam tak berdaya. Hasan berdiri di tengah semuanya, tubuhnya penuh luka, napasnya tersengal, celurit tua di tangannya masih meneteskan darah. Warga desa, yang sejak tadi hanya berani bersembunyi, akhirnya keluar satu persatu. Mereka mendekat dengan wajah bercampur antara takut dan kagum. Seorang tetua menunduk dalam-dalam, lalu berkata dengan suara bergetar, "Hari ini, engkau bukan hanya menjaga kehormatan keluargamu, Hasan, engkau telah menyelamatkan kami semua."
Ucapan itu membuat orang-orang lain ikut berlutut, memberikan penghormatan yang tulus. Hasan menatap mereka dengan mata sayu. Kemenangan ini bukan kebanggaan baginya, melainkan beban yang berat. Ia mengangkat celuritnya tinggi-tinggi, lalu menancapkannya ke tanah garam yang basah oleh darah. Carok ini selesai. Biarlah ini menjadi yang terakhir. Jangan ada lagi darah yang mengotori tanah kita, katanya dengan suara serak namun lantang. Ibunya datang berlari, air matanya bercucuran. Ia memeluk Hasan yang tubuhnya penuh luka, seakan tak peduli dengan darah yang membasahi bajunya. "Anakku, kau masih hidup," isaknya. Hasan menunduk, membalas pelukan itu dengan lemah. "Ibu, maafkan aku hanya ingin memastikan tanah ini tidak lagi menangis karena tirani." Matahari pagi mulai menyinari ladang garam. Kristal putih kembali memantulkan cahaya, namun bercampur noda merah yang akan sulit dilupakan. Hasan menatapnya lama, seakan berbicara dengan ayahnya yang sudah tiada. "Bapak, aku sudah menunaikan janji. Darah yang dulu jatuh tidak sia-sia. Kini, kehormatan kita kembali berdiri." Namun di balik kemenangan itu, Hasan tahu jiwanya tidak lagi sama. Setiap ayunan celurit yang ia lakukan, setiap jeritan yang ia dengar, akan selalu menghantuinya. Ia sadar bahwa Carok bukan sekadar duel, melainkan beban seumur hidup. Dan ia bersumpah, mulai hari ini, tangannya tidak akan lagi diangkat untuk menumpahkan darah, kecuali jika benar-benar tak ada pilihan. Desa perlahan kembali bernapas lega. Orang-orang mulai mengangkat hasil panen garam tanpa rasa takut, anak-anak kembali berlari-larian di jalan tanah, dan para ibu tersenyum walau masih menyimpan trauma. Nama Hasan mulai dibisikkan dengan hormat, bukan hanya sebagai pemuda Carok, tapi sebagai penjaga kehormatan. Di bawah langit Madura yang cerah, Hasan berjalan pulang bersama ibunya, meninggalkan ladang garam yang menjadi saksi darah dan air mata. Celurit ayahnya ia bawa pulang, bukan lagi sebagai senjata, melainkan sebagai simbol sumpah, bahwa Carok ini adalah yang terakhir, dan hidup ke depan harus dibangun dengan kerja, doa, dan kehormatan tanpa kekerasan.